ya sebenarnya data yang noise, data yang berantakan tadi itu tuh bisa kita bersihkan. Nah itu melalui pre-processing data. Jadi data hasil scrap, data pengambilan itu tuh nggak bisa langsung diolah kayak di visualisasi pakai Excel kayak gitu nggak bisa. Jadi kita harus melalui tahap yang namanya pre-processing data. Jadi diproses dulu datanya supaya clean, baru benar-benar bisa diolah, divisualisasiin, dilihat insight-nya kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa step ya. Dari data source-nya tadi yang hasil dari scrap atau crawling ya. Nah, hasilnya kalau misal bentuknya teks gitu ya, itu ada tokenisasi. Tokenisasi itu kayak ngindeksin kalimat ini mana sih yang paling banyak gitu ya. Nah, itu nanti dia unik gak dengan kalimat yang lain. Nah, itu diindeksasikan. Terus setelah itu mungkin ada kalimat-kalimat yang banyak tapi gak punya arti apa-apa. Contohnya apa? Kata penghubung. Dan yang nah itu gak ada arti apa-apa kayak gitu. Jadi ini tuh kayak apa ya? Kita itu harus pahami nanti ya ketika kita ingin analisis data-data yang bentuknya unstructured ya. Kita itu harus pahami yang namanya NLP. Pernah dengar nggak di sini NLP? Natural Language Processing. Perkembangan ChatGPT sekarang itu sebenarnya berasal dari ilmu NLP ini. Jadi NLP ini tuh kayak ibarat si komputer kita. Tadi kan mengambil data-data yang bentuknya itu unstructured ya, ya nggak? Nah, supaya dia bisa paham bahasa kita, apa yang kita maksud, gitu ya, dia paham. Nah, ilmu yang mendalami itu tuh namanya NLP, Natural Language Processing. NLP ini banyak tahapannya, mulai dari basic itu kayak anak kecil. Jadi dia hanya paham kata-kata saja, gitu ya. Kayak workflow, gitu ya. Analisis workflow itu analisis yang dari nol, kayak gitu. Jadi kita kayak memahamkan si komputer itu tentang bahasa-bahasa manusia, tapi bahasa keseharian gitu ya. Nah itu namanya word ya di Flexible. Next sedikit, nah model NLP ini ada namanya tadi ya step NLP ya. Itu pertama itu word. Nah ini kayak bayi lah. Bayi biasanya ngomongnya apa? Bapak, ibu gitu kan, ya nggak? Nah begitu juga dengan NLP kalau kita ajarkan ke komputer. Jadi kalau kita hanya ngajarin kalimat bapak, ibu, nah itu berarti masuk ke word. Masuk ke bukan sentence ya, post tag ya, tagger ya. Tagger itu dia udah sampai memahami subjek, predikat, objek. Misal saya mau makan gitu ya. Nah, itu dia udah paham itu. Terus masuk ke dalam meaning ya, meaning. Nah, meaning ini dia kayak contohnya mengklasifikasikan mana positif, mana negatif gitu ya. Jadi ini kayak dia sudah paham lah klasifikasi positif atau negatif kayak gitu. Nah, masuk ke tahapan lanjutan itu yang sekarang dia bisa menemukan apakah tulisan yang ditulis itu coherence gitu ya atau tidak, paragraf satu dengan paragraf yang lain. Nah itulah yang ChatGPT itu lahir. Jadi dia tuh sebenarnya berasal dari ilmu NLP ini. Dimulai dari bayi, dulu tuh GPT-1 itu dia masih bayi lah ya, sampai sekarang yang nanti katanya konon mau setingkat PhD kan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, cukup sih ini udah di akhir ini sih. Ada yang ingin bertanya, monggo. Ya, silakan.
kalau gambarnya itu memuat geografis gitu ya, kayak misal data intensity kan sebenarnya data gambar. Nah, itu dia memuat data geografisnya juga. Nah, itu ada namanya preprocessingnya adalah zonal statistik. Jadi mungkin di sini ada Kak Andika ya. Kak Andika itu jago banget tentang data intensity. Nah, mungkin bisa bertanya dengan beliau juga ya. Nah, itu tuh intinya dia itu mengubah data yang bentuknya foto tadi itu didetek warna-warnanya. Wah, warnanya terang, berarti angkanya besar, dimensinya besar. Oh, ini gelap nih, berarti angkanya kecil. Gitu. Nah, ada yang seperti itu. Jadi ada yang menggunakan jurnal statistik itu kalau datanya lengkap ya. Ada juga yang mengklasifikasikan. Jadi misalnya ini gambar cewek apa gambar cowok gitu ya. Contoh sederhananya ya. Ya kalau diimplementasikan itu sebenarnya ada yang mengklasifikasikan ini ya. Kayak misal dia di tourism, dia senang nggak sih ketika hadir di situ gitu ya, mukanya gitu ya. Nah itu dideteksi dia senang atau tidak. Jadi diklasifikasikan satu persatu. Ada yang kayak gitu juga. Jadi tergantung jenis gambarnya itu seperti apa. Kalau lengkap sih yang data istilahnya data raster ya.